Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, kita ada di masa-masa menjelang perayaan Natal ya. Kita bersyukur kita sudah menginjakkan bulan yang ke-12. Betapa Tuhan itu menjadi kekuatan melewati hari-hari ini. Dan biarlah hati kita melimpah dengan syukur. Masa yang indah, penuh dengan kehangatan Natal. Mari kita persiapkan hati kita, ajaklah kerabat, keluargamu, ya, yang ada di sekitarmu. Kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh hati dan pergunakan waktu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, naikkan syukur. Ku bersyukur
akhir pekan ini ya Tuhan. Uriana lalabaya syadiana lalabaya so. Kasih-Mu, karya-Mu nyata bagi kami. Orabatakan naralabaya 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 naralabaya. Jalan dalam naungan-Mu Tuhan. Sebab ada kasih yang kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan akhir tahun ini. Dan kami mau mengakhirinya dengan misbah doa. Sebab disitulah kami dapat mendapat firman yang Tuhan beri bagi kami, kekuatan yang Tuhan beri. Izinkan Tuhan berdaulat di akhir tahun ini bagi kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Amin. Ku percaya, ku aman dalam. Kami mau deklarasikan pujian ini sebagai nyanyian iman kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ini rencana Tuhan bagi kami.
pernah gagal, tak pernah gagal. Rencanamu terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah kami mau deklarasikan akhir tahun ini, mesbah doa kami menjadi perjalanan iman kami Tuhan. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Ini deklarasi kami ya Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan memasuki hari-hari terakhir di tahun ini, tapi kami tahu kami punya masa depan. Sebab Engkau menaruh terang-Mu dalam hidup kami untuk berjalan depan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira kapapa para pakokara, hati kami melimpah dengan pengharapan kepadamu. Hati kami melimpah dengan percaya kepadamu ya Tuhan. Yes. Sekarang kapa para pakokara, yes Lord. Kapara pakokara sekarang kapara pakokara. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji di nyanyian syukur kami. Sembah dan puji, penyembahan kami di akhir tahun ini Tuhan. Dan puji Dia Sang Raja. Kami umat-Mu dalam mesbah doa ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Setiap kali kami datang dalam mesbah doa ini, biarlah hati kami melimpah dengan penyembahan kepadamu. Mari berbicara dan berkata-kata. Buat kami mengenal jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Sebab ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami punya jaminan bahwa jalan itu selalu terbuka Tuhan.
Jalan itu selalu terbuka. Korakan. Yes. Jalan itu terbuka Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih. Mungkin sebagian anak-anak kita sudah mulai libur kali ya di masa Natal ini ya. Nah, hari ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara sebagian daripada kisah Natal ya. Natal itu adalah suatu yang semua kita, kalau boleh dibilang secara umum, kita pasti senang merayakan Natal. Ya, senang merayakan Natal. Rasanya tuh ada rasa hangat, rasa gembira, libur dan lain-lain merayakan Natal. Tapi bukan berarti itu secara umum. Mungkin juga ada yang harus menghadapi Natal dengan pergumulan. Seperti kalau kita ingat kisah Yusuf dan Maria menjelang masa Natal, mereka adalah orang yang harus melakukan perjalanan jauh. Karena mereka harus melakukan titah Kaisar Roma yang waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Yaitu pergi ke kota kelahirannya untuk mencatatkan nama sensus penduduk yang terbesar di dunia hari itu. Nah, jadi apapun bentuk yang kita alami di hari-hari ini, ingat Natal itu mengingatkan kita satu yang perlu kita garis bawahi dalam esensi Natal ini. Natal itu mengingatkan kita akan pemberian yang terbaik daripada Bapa di surga kepada setiap kita. Dan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ketika Natal itu adalah ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dan dalam rupa manusia untuk menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi anak tunggal yang diturunkan dari Bapa. Sebab Yohanes 3 ayat 16 berkata dengan jelas, demikianlah kita melihat kasih Allah yang begitu besar ke dalam dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan, demikian ya ayatnya ya, Yohanes 3 ayat 16, demikian secara tepatnya berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dan ini mengingatkan bahwa inilah pemberian yang terbaik daripada Bapa. Dan ketika Allah memberikan yang terbaik ini, maka Yesus itu memberikan hidupnya sebagai pemberian yang terbaik untuk keselamatan setiap kita. Sebab firman Tuhan ini berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada jaminan keselamatan ketika setiap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ajak Bapak Ibu yang mendengarkan doa, doakan. Mari kita bawa dalam doa orang-orang yang sudah lama ya tidak berjumpa dalam keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita doakan supaya mereka kembali. Bukan hanya itu, tetapi juga kalau kita lihat dalam kisah Natal ya, gembala-gembala juga memberikan pemberian yang terbaik ya. Mereka belajar ketika diberitahu oleh malaikat, gembala-gembala datang, mereka meninggalkan dombanya di padang untuk datang sujud menyembah, mencari bayi Yesus yang dilahirkan itu. Dan mereka bersama-sama ketika mereka sampai di kandang gembala, mereka sujud menyembah dengan hati yang tulus dan murni. Nah, jadi Natal itu mengingatkan akan setiap pemberian yang terbaik. Pertama dari Bapa ya, dari Tuhan Yesus Kristus. Gembala-gembala juga orang Majus. Orang Majus rela melakukan perjalanan yang jauh. Itu bukan perjalanan jam-jaman, bukan sekedar sehari 2 hari. Tapi perjalanan jauh, dikatakan mereka datang dari negeri yang jauh, negeri timur. Ya, dan mereka mengikuti bintang sampai mereka berjumpa dengan bayi Yesus dan memberikan persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Ya.
Dan kita tahu mereka berusaha memberikan yang terbaik. Jadi kalau ditanya tema hari ini, kita berbicara Natal, berilah yang terbaik. Ya, berilah yang terbaik. Nah, biasanya kalau kita bicara pemberian, konotasinya biasanya pemberian barang gitu ya. Saya ingat waktu saya masih kanak-kanak, saya senang sekali menantikan Natal karena saya merasakan saya pasti akan dapat hadiah. Kadang-kadang kita konyolnya taruh kaos kaki depan jendela gitu ya. Nanti ada parents kita atau auntie kita, paman kita naruh hadiah dalam kaos kaki itu gitu kan ya. Itu kehangatan yang indah di waktu Natal. Tapi pemberian itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang things ya, tentang benda atau barang ya. Kalau kita lihat bagaimana gembala memberikan penyembahan yang terbaik ya. Bagaimana bahkan Maria belajar memberikan terbaik di waktu Natal, dia memberikan yang terbaik yaitu rahimnya untuk sebagai pemberian yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan ya. Dia berikan rahimnya untuk mengandung bayi Yesus. Dan Maria dan otomatis juga dengan Yusuf, pasangan yang rela memberikan kehormatannya ya. Kehormatannya, dia merelakan harga dirinya karena dia bahasanya belum menikah tapi dia harus menggandeng seorang perempuan sebagai istrinya. Kalau ngikuti rencana Yusuf sama Maria mah kalau boleh dipikirin gitu ya. Kalau dipikirin, mereka mungkin merencanakan nikahnya nanti-nanti gitu loh. Mau ngumpulin uang dulu buat bikin perayaan pernikahan, yang ngumpulin pokoknya nabung sehingga bisa punya tabungan yang cukup untuk mereka berikan. Tapi ketika Maria dan Yusuf belajar untuk mentaati rencana Tuhan dalam hidup mereka, bukan apa yang mereka kehendaki, tapi mereka belajar taat kepada rencana Tuhan. Belajar mengikuti rencana Allah daripada apa yang mereka rencanakan sendiri. Tentu kalau dilihat secara kasat mata itu bukan hal yang enak, bukan hal yang nyaman ya. Tapi mereka belajar menyerahkan kehendak mereka kepada rencana Tuhan. Dan Tuhan memeliharakan hidup mereka ya. Buktinya untuk pernikahan cukup, untuk melahirkan cukup, bahkan untuk pergi untuk pergi ke Mesir mengungsi karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus pun itu cukup. Ya, selalu ada penyediaan Tuhan ketika kita mengikuti rencana Tuhan. Nah, kalau Natal biasanya kita saling mengucapkan satu dengan yang lain ya, beri salam entah kepada keluarga, kepada teman, bahkan kita bisa terhubung dengan teman-teman yang jauh. Nah, ada suatu ucapan Natal yang berkata demikian. Musik Natal adalah tawa. Kehangatan Natal adalah persahabatan. Semangat Natal adalah cinta kasih. Ya. Jadi ada musik, ada kehangatan, ada semangat gitu ya di masa-masa seperti ini. Pemberian ini di waktu Natal bukan hanya berbicara seperti tadi saya katakan, bukan hanya berbicara tentang pemberian tentang barang, pemberian tentang hadiah, tetapi juga pemberian berupa cinta kasih. Ya. Pemberian berupa perhatian, ya, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ya, memperhatikan sanak keluarga kita yang mungkin mereka tinggal sendirian ya, memperhatikan orang-orang yang pernah ada di sekitar kita tapi hari-hari mereka jauh dari kita dan mereka sangat membutuhkan perhatian. Mari di waktu Natal kita belajar memberikan perhatian yang terbaik buat mereka. Juga pemberian juga bicara tentang pengampunan. Ya, pengampunan juga belas kasihan. Di masa-masa menjelang akhir tahun ini, coba kita ingat-ingat, adakah di mana mungkin setahun ini ada orang-orang yang pernah tersakiti lewat perilaku, tingkah laku kita, perkataan kita. Mari kita belajar untuk saling maafkan satu dengan yang lain. Ya, bukankah Natal ketika Bapa memberikan Tuhan Yesus itu adalah pemberian yang terbaik, dan di dalam pemberian Tuhan Yesus itu tercakup segalanya. Pengampunan akan dosa, bahkan apa yang kita belum tahu tapi ketika kita melakukannya, Bapa sudah menyediakannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Alangkah baiknya kalau itu juga kita berikan kepada orang lain. Ada berapa banyak orang yang seringkali mungkin kita pernah tanpa disadari kita
kita melukai, belajar kita mengingatkan orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang memberi yang terbaik, kita perlu menyadari bahwa tidak ada orang itu lahir begitu bayi, lahir cenger gitu ya, punya sifat, punya karakter, punya kebiasaan untuk memberi. Ya, semua kita tidak ada yang lahir lalu punya kebiasaan, punya sifat untuk memberi. Ya, biasanya dia lahir sifat alamiah mengikuti adalah minta. Ya, bukan sebaliknya. Ya, kita ingat di dalam kisah anak yang hilang, si bungsu itu ketika dia tahu, ketika hal pertama yang dilakukan dicatat dalam Alkitab, dia bilang sama bapaknya, beri kepadaku bagian yang menjadi hakku. Padahal yang kerja bapaknya. Tapi anak itu merasa sebagai anakku berhak dong. Dia selalu minta. Ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat dalam Kejadian, Kain itu ketika persembahan tidak diperhatikan, dia minta kesamaan hak. Kok persembahanku nggak diperhatikan Tuhan? Kenapa persembahan adikku diterima, persembahanku nggak diterima? Orang itu secara lahiriah, waktu lahir biasanya sifat alamiahnya adalah minta dan bukan memberi. Jadi, memberi itu adalah suatu sikap yang perlu dilatih. Ya, memberi itu adalah suatu sikap yang perlu dilatih menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilatih, terus dibangun, itu akan menjadi suatu nilai hidup di dalam hidup kita, menjadi kepercayaan dan menjadi satu nilai hidup dalam hidup kita. Jadi memberi itu dilatih, nanti jadi kebiasaan dan dibangun lagi menjadi nilai hidup. Ya, memberi itu ketika itu menjadi nilai hidup, itu sebenarnya memberi itu adalah menjadi bagian daripada buah-buah roh, yaitu kemurahan hati. Ya, salah satu buah roh dikatakan buah roh ialah damai sejahtera, sukacita, kesabaran, salah satunya adalah kemurahan. Nah, kita bisa memberi tanpa kemurahan. Tapi kemurahan tidak mungkin terjadi tanpa memberi. Ya. Kita bisa memberi tanpa kemurahan, ya memberi dengan terpaksa. Gitu ya. Tetapi tidak mungkin kita punya buah roh kemurahan tanpa memberi. Ingat ya, pemberian itu tidak selalu berupa barang. Pemberian itu bisa berupa perhatian, bisa berupa waktu, ya doa gitu ya. Nah, malam ini saya ingin share dengan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita itu perlu memberi? Saya jujur juga bukan lahir dengan sikap yang langsung memberi. Saya dibesarkan di tengah-tengah, saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi memberi bukanlah sesuatu yang saya terlatih dari kecil. Saya terbiasa, ya kalau apa yang diberikan orang tua kepada saya, ya milik saya, gitu loh. Saya tidak terbiasa berbagi dan sebagainya. Tetapi ketika saya menjadi murid Kristus, ketika saya kenal Kristus, saya belajar. Jujur saya belajar dari orang lain. Tapi saya melihat ada banyak hal dan begitu banyak hal yang baik dalam hal memberi. Dan ketika saya hubungkan dengan firman Tuhan, memang begitulah ternyata kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam memberi. Dan wah, ternyata itu adalah hal yang luar biasa. Nah, kenapa sih kita memberi? Alasan yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan. Sebab memberi itu adalah buah daripada Roh Kudus, yaitu kemurahan. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita bilang kita anak Tuhan, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, nyata buahnya. Dan salah satu buahnya itu adalah kemurahan, makanya kita itu jadi punya sifat untuk bisa memberi. Ya, itu yang pertama. Jadi memberi itu buah. Memberi itu jadi buah ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada gitu ya. Jadi buah itu hasil pemukaan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengalami keintiman dengan Tuhan, itu otomatis sikap hidup memberi dalam hidup kita akan bertambah-tambah. Ya, nggak usah diupayakan dan nggak usah dibandingkan, itu otomatis akan bertambah. Katakan sama-sama saya, otomatis.
ya, otomatis itu akan bertambah-tambah. Ya. Itulah alasan pertama kenapa kita memberi. Karena dalam hidup kita ada Roh Kudus yang memberikan buah, yaitu kemurahan hati. Salah satunya adalah memberi. Nah, yang kedua, coba kita lihat ya. Di dalam Mazmur pasal 37, Mazmur 37 ayat yang ke-25 sampai 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Harki boleh tolong bacakan. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ya. Di dalam ayat 25 dikatakan gini. Ya. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Jadi kalau kita lihat kebalikannya, ya, artinya lawan daripada meminta-minta itu adalah memberi. Jadi kalau saya katakan dari ayat ini, memberi itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang benar yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena sifat Allah itu adalah dalam hidup kita. Ya, ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang berbicara membuktikan bahwa kita ini sebenarnya orang-orang benar. Benar karena dibenarkan Tuhan dan karena kita hidup benar. Dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Jadi makanya kenapa kita memberi? Ya. Tanda bahwa Tuhan mencintai kita itu adalah kita belajar memberi. Ya. Bukankah kalau kita meneladani di dalam kehidupan Tuhan Yesus selama dia ada dalam dunia ini, ya, dari sejak dia lahir sampai dia besar. Di dalam pelayanan yang kita baca dalam 4 kitab Injil, Tuhan Yesus itu selalu memberi teladan hidup memberi. Ya. Tuhan Yesus hidup memberi. Ya, mungkin kita bilang, loh Bu, itu di Yohanes 4 berkata, Tuhan Yesus minta sama perempuan Samaria, berilah aku minum. Ya, itu sebagai pembuka. Tapi kalau kita lihat sebagai sikap hidup Tuhan Yesus, dia selalu, kalau yang tadi, berilah aku minum, itu berbicara kalimat pembuka gitu ya. Supaya perempuan Samaria ini mau bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan dari situlah Injil masuk. Tetapi perhatikan, nilai yang diajarkan Tuhan Yesus selama dia ada dalam dunia ini adalah dia memberi. Saya begitu mempercayai ayat ini, kalau saya ingat banget, ketika saya mulai kerja gitu ya, karena saya dari dulu kan hidup tuh sebagai anaknya papi mami tuh cukup gitu ya. Jadi saya nggak pernah berpikir untuk minta roti. Tapi begitu saya lihat janji firman Tuhan ini, enak bener ya gitu ya. Orang benar tuh nggak pernah tinggalkan minta-minta roti gitu ya. Tidak pernah meminta-minta roti. Bagaimana caranya ya? Dan dari situlah saya belajar memberi. Ya, dari situlah saya belajar memberi, mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, saya ingat pertama kali saya belajar satu waktu ketika saya awal-awal pernikahan gitu ya. Saya ingat banget kita tuh lagi mau beli rumah gitu ya. Rumah itu masih dibangun lah. Kita beli rumah. Ya, terus suami saya suka ngajak ini, yuk kita tengokin ya rumah yang dibangun udah sampai seberapa gitu ya. Dia senang memang melihat sesuatu yang terbangun. Bawain kue ya. Saya bilang, bawain. Dia nggak bilang bawa kue, dia bilang bawa makanan gitu, bawa makanan. Saya bilang, bawa makanan apa? Beli makanan juga berarti mengeluarkan kos karena saya tidak terbiasa beli. Ya beli, pokoknya bawain lah supaya mereka senang para tukang itu gitu. Ya ampun, saya pikir tukang aja sebegitunya diperhatikan. Tapi saya berusaha mencerna dan memberikan karena saya tidak punya uang banyak gitu ya. Jadi saya bikin aja dari apa yang ada. Paling mungkin kalau saya beli kue di luar mahal. Jadi saya minta orang yang di rumah saya bantuin, yuk kita coba bikin lemper. Ibu punya abon nih gitu ya. Ada abon nih. Ya, ada abon jadi kita beli ketan lalu kita isi dengan abon, kita bungkusin daun. Ya gitu ya. Kita bikin lemper sebisa-bisanya apa yang bisa saya bawa. Dan itu saya melihat belajar memberi
saya melihat ketika saya berikan itu kepada orang-orang yang bekerja membangun rumah, itu memberikan sukacita dalam hati mereka, dan jadi saya juga ikut senang gitu ya. Jadi saya melihat betapa bermaknanya memberi itu ketika kita lakukan dengan tulus bagi orang lain. Jadi memberi itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang benar. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, alasan ketiga, kenapa kita itu memberi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah dalam hidup ini semua hal yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan? Ya, apa yang kita terima, mungkin kita bekerja, tapi kita ingat sumber daripada segala berkat itu adalah Tuhan. Jadi kita menerimanya sebagai pemberian dari Tuhan. Betul? Kita menerima sebagai pemberian dari Tuhan. Jadi kalau kita ingin lebih banyak diberi, mari kita lebih banyak memberi. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat 6. Ayat ini berbunyi demikian. Oh, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita mau banyak, lihat tuaian, banyaklah memberi. Ya. Kalau kita ingin melihat kita menerima banyak, ya, menerima banyak, banyaklah juga memberi. Saya melihat dalam hidup ini tidak pernah apa yang kita tabur itu menghasilkan lebih sedikit tuaian daripada apa yang kita tabur. Pasti apa yang kita tuai selalu jauh lebih banyak. Ya. Jadi kalau kita ingin lebih banyak diberi oleh Tuhan, ya, kita sudah terima. Kita terima keselamatan, kita terima damai sejahtera, kita terima penebusan dosa, kita terima berkat makanan setiap hari. Gitu ya. Bukankah kita ingin terima yang lebih? Gitu? Siapa ingin terima yang lebih? Ya. Coba Bapak Ibu boleh chat, saya mau terima lebih banyak dari Tuhan. Ya. Kalau kita mau terima lebih banyak dari Tuhan, lebih banyak lagi memberi. Ya. Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, tadi katakan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Beberapa waktu yang lalu saya dengar kesaksian daripada seorang ibu yang ketika dia mengalami kesusahan sebegitu saja sampai dia ada di satu tempat perantauan dan sampai dia memutuskan, udahlah saya mau cari Tuhan, tidak makan, tidak minum 3 hari. Puasa Ester lah ya. Nah, tetapi itu pasti dalam batas kekuatannya. Ya. Nah, jadi itu alasan kenapa kita memberi. Karena kalau kita semakin lebih banyak memberi, kita akan juga menerima lebih banyak. Lalu alasan yang keempat, kenapa sih kita memberi? Kenapa sih kita memberi? Karena Kisah Para Rasul 20 ayat 35, bagian yang terakhir berkata dengan jelas. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 berkata dengan jelas, dikatakan demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Kalau kita memberi itu menjadikan kita orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berbahagia karena saya senang memberi. Ya. Saya percaya Bapak Ibu semakin banyak memberi juga Bapak Ibu akan menjadi semakin banyak berbahagia. Ketika kita memberi sebenarnya itu menandakan bahwa kita punya banyak. Karena ada yang diberi dari hidup kita. Apakah itu bicara waktu kita, apakah itu bicara pengampunan, karena kita terima banyak pengampunan daripada Tuhan. Apakah itu bicara belas karena kita mengalami banyak belas kasihan daripada Tuhan, daripada orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi Bapak Ibu akan menjadi orang yang berbahagia, senyum dan bermuka gembira setiap hari. Nah, bagian yang kedua, kalau tadi kan kita bicara alasan kenapa kita memberi. Satu, memberi itu adalah buah daripada Roh Kudus, yaitu kemurahan. Memberi itu membuktikan kita adalah orang-orang benar yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita memberi? Karena kita ingin menerima lebih banyak daripada Tuhan. Dan yang keempat, memberi itu menjadikan kita orang yang lebih berbahagia dari hari ke hari. Ya. Nah, ada beberapa prinsip di dalam hal memberi ya. Saya ingin sampaikan beberapa hal hukum di dalam memberi. Supaya kita memahami
tidak asal memberi, tapi kita memahami hukum di dalam memberi. Ya, yang pertama itu ini beberapa yang bisa catat ya. Hukum pertama dalam memberi kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ya. Arkit bisa tolong bacakan? 2 Korintus 8 ayat 12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke. Jadi kalau kita beri yang pertama, berilah berdasarkan apa yang ada pada kita. Jangan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Ya, jadi beri dengan apa yang ada pada kita. Jadi jangan sampai kita pinjam dari orang lain untuk kita beri kepada orang lain seolah-olah kita yang murah hati, padahal uang itu adalah minjem dari orang lain. Jangan, karena itu bukan milikmu. Ya, kalau kita mau memberi, berilah dengan apa yang ada pada kita. Tadi saya udah kasih contoh, karena saya nggak punya uang banyak, saya kan nggak mungkin kasih uang untuk mereka para tukang beli makan siang. Saya kerjakan dengan apa yang bisa, apa yang saya punya. Oh bisa. Oh, uangnya cukup buat beli beras ketan, ya saya beli beras ketan, lalu saya kukus sendiri, saya bikin rempah. Beri dengan apa yang ada pada kita. Gitu ya. Jangan beri dengan apa yang tidak ada. Makanya itu juga kenapa Alkitab pernah ngajarin, jangan jadi penanggung bagi orang lain. Ya, karena kita perlu belajar memberi dari apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus kan ngajarkan juga, kalau kamu punya 2 lembar baju, berikan 1 kepada orang lain. Jadi selalu beri dengan apa yang ada pada kita. Ya. Nah, karena kita memberi dengan apa yang ada pada kita, ya, ketika kita memberi, Tuhan balaskan lipat kali ganda. Tuhan jadi otomatis meningkat. Ya, Bapak Ibu tidak peduli bagaimana latar belakang Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita rajin memberi, itu Tuhan akan bawa hidup kita naik. Kenapa? Dari hidup kita bukan jadi orang yang kikir, tapi orang yang suka memberi. Ya. Dan kalau kita kenali hukum ini, Tuhanlah yang membawa kita naik. Sebab Tuhan mau kita belajar memberi dengan apa yang ada pada kita. Ya. Kalau nggak punya lebih, nggak usah maksa. Berilah dari apa yang ada lebih padamu. Ya. Saya melihat di beberapa pelayanan sosial seperti di panti jompo, yang saya tahu, yang saya pernah lihat di panti jompo. Ada orang-orang yang mau melayani di panti jompo dengan sukarela. Mereka nggak punya banyak uang. Mereka juga sama-sama sudah berumur, di atas 50 juga. Tetapi mereka punya waktu untuk berikan. Mereka datang, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 5 kali. Mereka datang ke panti jompo itu untuk melayani orang jompo lain yang lebih tidak mampu daripada mereka. Jadi memberi dengan apa yang ada pada mereka. Bayangkan mereka sudah tidak punya penghasilan, hidup mereka juga diberi oleh anak-anak mereka, tapi mereka punya waktu, mereka punya kasih, mereka punya perhatian. Bahkan kadang-kadang saya lihat ibu-ibu itu datang ke panti jompo, mereka mengajarkan ibu-ibu yang lebih tidak mampu untuk lebih mandiri. Ya. Jadi berilah selalu dengan apa yang ada pada kita. Nah, itu hukum yang pertama. Diingat-ingat ya. Jadi jangan memaksakan, dia memberi, saya nggak punya apa-apa. Cari, selalu ada padamu yang untuk diberi. Karena Tuhan tidak pernah memberikan dalam hidup kita dengan tangan kosong loh. Selalu ada sesuatu di pada tangan kita. Ya, selalu ada pada tangan. Saya ingat banget satu waktu, ketika terharu ketika anak saya, dia pernah memberikan uang jajannya kepada temannya. Dia rupanya dia kumpulin uang jajan itu, tapi setelah sekian banyak, ada temannya satu waktu tidak bisa bayar uang sekolah, ya. Dan temannya ini datang kepada dia. Temannya ini bilang gini, mau nggak kamu beli gambarku? Jadi anak ini melukis, lukisan pensil hitam putih. Dilihat sama anak saya memang bagus. Kenapa kamu jual ini, kan ini bagus, kata anak saya gitu. Iya, karena aku perlu buat bayar uang sekolah. Wah, anak saya nggak tega, lalu dia kasih uang tabungannya. Setelah dia kasih uang tabungannya, baru dia lapor. Ya, kalau saya bilang dia kasih ke orang, pasti saya akan marahin. Tapi karena dia jelaskan alasannya, ada temanku nggak bisa bayar uang sekolah, ya. Dan itu membuat saya terharu. Oh, ternyata kalau kita beri teladan memberi, anak cucu kita akan turun. Menuruni sikap itu gitu ya. Dan saya lihat
anak saya lebih care dalam hal memberi kepada orang lain bahkan daripada kita gitu ya. Ada hal yang tidak terpikirkan oleh kita, dia bisa memperhatikannya seperti itu. Nah, itu hukum yang pertama dalam memberi. Yang kedua, ya. Yang kedua, kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-7. Memberi itu perlu dengan sukacita. Ya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi itu dengan kerelaan hati, ya, tapi dengan sukacita. Bisa gak kita memberi dengan sukacita? Nggak ada yang instan. Percaya saya, nggak ada yang instan. Saya dulu karena saya tidak dilatih memberi, ketika saya pertama kali memberi, jujur nggak dengan sukacita. Agak terpaksa, kesel, sedih gitu ya. Tapi karena saya tahu hukumnya memberi, ya kenapa nggak coba gitu, ya. Tapi ingat. Dikatakan, kalau kita ingin mengalami kasih Tuhan, berilah dengan sukacita. Semakin saya beri, saya melihat bahwa Tuhan tuh melihara hidup saya. Tapi ingat ya, bukan memberi dengan motivasi, wah semoga cepatlah Tuhan balas, cepat balas. Tuhan tuh tahu kok kapan balasnya. Nggak usah dipikirin. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah itu tidak pernah berutang. Jadi kapan balasnya Tuhan tahu yang terbaik. Gitu loh. Ya, tapi bagian kita dilakukan memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, dengan rela hati lah, ya. Itu hukum yang kedua. Jadi pertama terpaksa iya, ya karena memang seperti saya bilang nggak ada yang lahir dengan instan suka memberi, gitu ya. Nah, yang ketiga hukum dalam memberi, yang ketiga. Ya. Dari Kejadian 8 ayat 22 dikatakan demikian. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi menabur dan menuai itu tidak akan pernah berhenti. Jadi orang yang menabur pasti akan menuai. Ya. Orang yang menabur pasti akan menuai. Jadi berilah gitu ya. Kau akan lihat tuainya kapan, itu pada saat diperlukan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin bahkan kita tidak menuai di saat kita hidup, tapi mungkin anak cucu kita yang akan menuai. Saya ingat banget, suami saya dulu waktu sekolah ditolong oleh salah satu sepupunya. Itu kita panggilnya Mas sama Mbak gitu ya. Itu dia ditolong. Mereka bukan orang yang mampu banget, tapi mereka suka menolong orang lain. Jadi ketika kalau misalnya suami saya waktu nggak punya uang untuk makan, dia akan lari ke sepupu ini dan mereka akan berikan uang saku, ya. Dan mereka tuh tetap hidup sederhana. Tapi saya melihat bagaimana anak cucunya itu menuai dari apa yang ditabur oleh mereka, ya. Jadi nggak perlu tahu kapan hasil tuainya. Tapi yang jelas pasti akan menuai. Jadi orang yang menabur pasti akan menuai. Jadi bagianmu taburlah. Mana yang akan menghasilkan kita nggak tahu seperti kata pengkhotbah. Tapi bagian kita terus menabur dan jangan pernah berhenti untuk memberi. Ya. Nah, hukum yang keempat yang penting buat kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Arki boleh bacakan? Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, hukum yang keempat tuh berbicara gini, kalau memberi kepada orang lain, jangan pernah diceritakan. Udah beri aja. Nggak perlu cerita, aku kemarin habis beri ini loh, Nggak usah diceritakan. Ya, kalau kau ceritakan, kau sudah mendapatkan upahmu dan kemuliaanmu selesai. Gitu loh. Tapi kalau kita memberi, berilah. Ya, berilah. Gitu ya. Dan nggak perlu ceritakan pada orang lain. Ya, apalagi dengan sikap yang sombong seolah-olah bisa memberi. Ingat, apa yang kita beri itu pun kita terima dari Tuhan. Itu aja kita terima dari Tuhan. Jadi kalau diberikan pada orang lain, layaklah. Karena sama-sama dia orang yang dikasih Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bisa memberi kepada orang, jangan bangga. Itu memang buah roh daripada hidup kita. Dan memang begitulah. Sebab kita ini anak-anak kerajaan Allah. Dan identitas kerajaan Allah itu adalah ketika kita belajar memberi. Saya berdoa supaya di masa Natal ini, Bapak Ibu dapat mempersiapkan pemberian yang terbaik. Ingat, this is the birthday of Jesus Christ. Tuhan Yesus yang ulang tahun. Ya, dan kita ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Ya. Dan Matius 25 mencatat dengan jelas, kalau kamu melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya seperti untuk Tuhan. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pemberian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang mereka butuhkan, kita jawab kebutuhan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, kita akan masuk di dalam doa. Malam ini kita akan berdoa buat teman-teman kita yang masukkan pokok doa. Kita juga berdoa buat orang-orang yang ada di perantauan dan mereka tidak memungkinkan untuk pulang, tapi biarlah kehangatan Natal juga menyertai setiap hidup mereka. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan. Kita satu hati, kita katakan kepada Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Malam hari ini kami bawa dalam doa kami pokok-pokok doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami, sahabat, kerabat, dan keluarga kami yang terbaring sakit Tuhan. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah Tuhan. Mereka harus beristirahat karena harus menjalani perawatan Tuhan. Kami mau berdoa, tangan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa berilah kesembuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Di masa-masa ini aku berdoa biarlah anak-anak-Mu mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan, kami berdoa, terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah turun ke dalam dunia ini. Kami berdoa buat anak-Mu yang mengalami sakit pada bagian persendiannya Tuhan. Kami berdoa mereka yang mengalami gangguan pada bagian anggota tubuhnya, baik pada tangan dan kakinya, yang mengalami kesulitan untuk bergerak Tuhan. Karena gangguan pada otot atau karena kelumpuhan Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang harus menjalani perawatan karena menderita sakit jantung ataupun karena dan juga karena paru-paru yang berair Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Setiap anak-anak-Mu ini jamah Tuhan. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Kau berikan yang terbaik Tuhan. Engkau menyertai Tuhan mereka yang berada di rumah sakit Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada lambungnya, yang mengalami GERD, gangguan lambung Tuhan, yang mengalami sakit yang berkepanjangan Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Kami tumpangkan tangan atas setiap bagian lambung yang sakit dan kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Engkau disembuhkan, Engkau disembuhkan, Engkau disembuhkan. Sekiranya setiap luka-luka pada lambung Kau balut dengan darah Yesus. Ketika lambungmu ditusuk, menandakan semua sakit penyakit pada bagian lambung sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh kuasa salib Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang mengalami badan yang
tidak sehat Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga berdoa buat hamba-hambamu yang melayani Kora-kara di setiap tempat di kota-kota di mana mereka berada. Tuhan, kami berdoa, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Ajari kami Kora-kara jadi hamba-Mu yang Kau tuntun, Kau arahkan Tuhan. Sehingga kesehatan para hamba-Mu terawat, terpelihara Tuhan. Dan mereka boleh giat melayani Tuhan. Malam ini kami bawa dalam doa Tuhan, kami bawa buat Ivana yang mengalami Kora-kara gangguan pada otot-ototnya, Kora yang menjadi ototnya terlalu lemah. Kami berdoa buat anak-anakmu yang mengalami gangguan pada tulang-tulangnya, mengalami kurangan gangguan pada defisiensi vitamin D atau gangguan apapun. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, anak-anakmu disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Mereka yang saat-saat ini harus kehilangan pekerjaan dan merintis usaha yang baru, apa yang harus mereka kerjakan. Tuhan, kepada-Mu lah kami berseru. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan akal budi, Engkau memberikan kecerdasan, inisiatif, kreativitas. Sebab daripada-Mu lah Engkau sumber kreativitas. Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Di mana mereka harus bekerja, jadikan mereka terang Tuhan. Kami berdoa, di mana mereka berjadikan mereka terang Tuhan. Jadikan mereka tidak kompromi terhadap dosa, tapi menjadikan mereka terang Tuhan. Aku berdoa yang mereka yang perlu menemukan pekerjaan baru, Kau berkati, Kau tuntun, Kau arahkan Tuhan. Aku berdoa biar anak-anak-Mu terus hidup dalam kebenaran, tidak kompromi terhadap dosa, tapi kami terus bergerak untuk menyelesaikan Tuhan karya-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa setiap usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, baik usaha catering, baik usaha makanan, baik usaha sambilan yang dikerjakan di masa-masa liburan ini, baik usaha perdagangan yang dikerjakan Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Kau buat apa yang dikerjakan tangan mereka, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Jauhkan daripada kehilangan, jauhkan daripada penipuan, jauhkan daripada kecurangan Tuhan. Kayak berdoa buat anak-anak-Mu yang akan mengadakan transaksi di minggu ini. Sebelum libur Natal, kami berdoa Engkau berikan hikmat, Engkau berikan tuntunan, jauhkan daripada penipuan, kebohongan, dan biarlah Kau buat berhasil dan beruntung apa yang dikerjakan tangan mereka. Setiap proyek yang dikerjakan juga Kau buat mereka tetap mengandalkan Tuhan, sebab pertolongan yang sejati hanya ada daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami berkati anak-anak-Mu yang mengadakan perjalanan untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan daripada mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan. Perlindungan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Dan biar kami mengalami kehangatan Natal, cinta kasih dan persahabatan yang indah. Kami akan lihat keluarga yang saling mengampuni, saling berkumpul, mencurahkan belas kasihan, dan kami berdoa akan ada keindahan. Seperti ketika gembala dan para orang majus bertemu dengan bayi Tuhan Yesus di dalam kandang domba. Kami akan lihat kehangatan cinta kasih akan berada di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga. Di setiap komunitas demi komunitas yang ada. Kami akan saling menopang, menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dan penebusan yang sempurna oleh karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai hidupmu malam hari, bahkan sampai Tuhan Yesus menyebut kita sebagai mempelai yang layak. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa dalam mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.